Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah Dasar Akuntansi atau Akuntansi Dasar. Akuntansi Dasar 1 setelah evaluasi tengah semester, kita mulai dengan materi tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi atau operating cycle adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nantinya sebagai piutang. Pada gambar ini bisa kita lihat ya, adanya perusahaan memiliki kas. Nah, kemudian perusahaan tersebut melakukan aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian itu akan menghasilkan produk yang nantinya akan dijual oleh perusahaan. Nah, aktivitas penjualan akan menghasilkan uang secara tunai atau menghasilkan piutang jika perusahaan menjual secara kredit. Nah, dari piutang ini akan terjadi aktivitas penagihan. Dari aktivitas penagihan tersebut akan mengakibatkan atau menghasilkan kas bagi perusahaan. Dan siklus ini akan terus terjadi. Dari kas, aktivitas pembelian, kembali memiliki produk lagi, kembali menjual lagi, dan melakukan aktivitas penagihan lagi. Nah, ini yang disebut sebagai siklus. Nah, siklus ini terjadi di perusahaan dagang. Ya, jadi di sini perusahaan melakukan aktivitas pembelian barang untuk dijual. Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, ya, terjadi beberapa perbedaan. Di tengah semester kemarin kita sudah belajar tentang perusahaan jasa. Sekarang kita akan mempelajari perusahaan dagang. Di sini bisa dilihat adanya perbedaan pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan jasa itu cukup sederhana. Ya, bisa kita lihat di sini ada pendapatan jasa dikurangi beban operasi, maka akan menghasilkan laba neto. Nah, sedangkan di perusahaan dagang, pendapatannya disebut sebagai penjualan. Penjualan ini akan dikurangi dulu dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu adalah beban-beban yang terkait langsung dengan produk yang dibeli oleh perusahaan dari supplier. Nah, kemudian akan menghasilkan laba bruto. Dari laba bruto ini, maka dikurangi dengan beban operasi akan menghasilkan laba neto. Jadi bisa kita lihat perbedaannya antara laporan laba rugi perusahaan jasa dengan laporan laba rugi di perusahaan dagang. Berikutnya adalah sistem akuntansi di perusahaan dagang. Ya. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu di perusahaan dagang bisa menggunakan pencatatan ya atau sistem persediaan ada dua. Yang pertama sistem persediaan perpetual, yang kedua adalah sistem persediaan periodik. Nah, perusahaan bisa memilih dari kedua sistem tersebut mau memilih yang mana. Tapi jika perusahaan sudah menerapkan akuntansi secara berkala atau secara menyeluruh, maka biasanya perusahaan akan menggunakan sistem persediaan perpetual. Karena ini disarankan oleh standar akuntansi keuangan. Ya, banyak sekali kelebihan dari sistem persediaan perpetual ini. Nah, kita akan membahas untuk sistem persediaan perpetual terlebih dahulu. Nah, perpetual inventory system memiliki sifat yang pertama, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Kemudian jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah barang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Nah, di sistem ini kita bisa melihat ya bahwa sistem persediaan perpetual itu fokus kepada akun persediaan, ya, akun persediaan.
Jadi ketika perusahaan melakukan pembelian atau penjualan barang, yang terpengaruh itu adalah persediaan, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, bisa kita lihat di sini jurnalnya ketika perusahaan melakukan pembelian. Ketika perusahaan melakukan pembelian secara tunai, maka jurnalnya adalah persediaan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Sedangkan ketika perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Nah, ketika perusahaan melakukan pembelian kredit, maka salah satu cirinya begitu ya, salah satu cirinya adalah dengan diterbitkannya faktur atau tagihan, invoice atau billing ya. Jadi faktur itu disebut juga sebagai invoice atau tagihan disebut sebagai billing. Nah, ini adalah salah satu contoh faktur ya. Di sini tertera namanya faktur 106/8. Kemudian di sini ada nama perusahaan yang menerbitkan fakturnya ya. Kemudian di sini dijual kepada siapa, pesanan pelanggan nomor berapa, tanggal pesannya berapa, tanggal dikirim kapan, cara pengirimannya dengan melalui apa, misalnya di sini dengan melalui ekspedisi. Kemudian syaratnya 2/10 N/30 ya. Nanti akan Ibu jelaskan ya untuk syaratnya. Kemudian tanggal faktur itu 5 Januari. Nah, kemudian tanggal pengiriman ini 5 Januari juga dikirim dari Jakarta, sedangkan caranya dengan melalui ekspedisi dan syaratnya adalah FOB. FOB itu sistem ya, sistem pengiriman barangnya. Ya, kemudian kuantitasnya 20, deskripsinya apa saja barang yang dijualnya begitu ya. Kemudian harga per unitnya 150.000, maka jumlah totalnya adalah 3 juta ya, karena dia membeli 20 kuantitasnya seharga 150.000. Nah, di sini di faktur ini bisa kita lihat ada syarat 2/10 dan N/30 ya. Nah, itu adalah syarat kredit. Nah, bisa dilihat di sini syarat kredit adalah syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Kemudian periodenya adalah kelonggaran waktu bagi pembeli untuk membayar. Jadi artinya apa? Artinya syarat ini 2/10 artinya ketika pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 begitu ya, atau sebelum 10 hari sejak diterbitkannya faktur, maka akan memperoleh diskon sebesar 2%. Tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 30 hari gitu ya. Periodenya tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, ini ya. Diskon pembelian ini untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit. Maka syarat 2/10 N/30 itu artinya diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Dan jumlah jatuh tempo adalah 30 hari. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, kemudian diskon yang diambil pembeli atas pembayaran lebih awal dicatat sebagai diskon pembelian. Diskon pembelian yang diambil pembeli untuk pembayaran faktur lebih awal mengurangi harga pokok pembelian. Jadi kalau diskonnya diambil nanti akan mengurangi harga pokok pembelian. Nah, di sini bisa dilihat ilustrasi diskon pembelian. Ya, pada faktur ini dapat kita lihat di sini tanggal pengiriman itu tanggal 5 Januari. Hari terakhir periode diskon tanggal 15 Januari. Kenapa? Karena dikirim tanggal 5 dan dibayar itu tidak boleh lebih dari 10 hari ya, bukan tidak boleh lebih. Jadi boleh dibayar kurang dari 10 hari atau lebih dari 10 hari. Tapi jika dibayar kurang dari 10 hari akan memperoleh diskon sebesar 2%. Tapi jika lebih dari 10 hari, tapi tidak boleh melebihi 30 hari,
ya, maka tidak memperoleh diskon. Nah, kemudian solusi net meminjam 2.940.000 dengan perhitungan 3 juta dikurangi 60.000. Ya. Nah, jika terjadi diskon pembeliannya diambil, maka nilai yang di jurnal adalah 2.940.000. Kenapa? Karena tadi diskon sebesar 2%. 2% itu 60.000 ya, sehingga yang di jurnal 2.940.000. Di sini jurnalnya persediaan bertambah, hutang usaha bertambah. Kemudian hutang usaha berkurang, kas berkurang ya. Jadi untuk diskon pembeliannya jurnalnya menjadi hutang usaha pada kas ya. Nah, kemudian jika diskon pembelian tidak diambil, maka nilainya tetap 3 juta. Ya, jadi tidak ada pengurangan diskon 2% karena diskonnya tidak diambil. Ya, sehingga di sini jurnalnya hutang usaha pada kas. Nah, berikutnya adalah retur atau purchase return dan potongan pembelian atau purchase allowance. Memo debit memberitahukan kepada penjual jumlah yang diajukan pembeli untuk mendebit usaha yang tercatat di penjual. Jadi ketika terjadi retur atau potongan pembelian, maka diterbitkanlah yang namanya memo debit ya. Ini contoh memo debit ya. Ini nama perusahaannya, nomor berapa, di sini dikatakan memorandum debit ya. Jadi ini sebagai catatan ya. Catatan yang memberitahukan kepada penjual bahwa jumlah yang diajukan pembeli untuk mendebit utang usaha yang tercatat di penjual. Nah, berikutnya adalah jurnal pengembalian barang. Jadi kalau mengembalikan barang nanti jurnalnya hutang usaha pada persediaan sebesar barang yang dikembalikan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa transaksi 2 Mei, 4 Mei, dan 12 Mei. 2 Mei solusi net membeli barang senilai 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian tanggal 4 Mei mengembalikan senilai 1 juta ya, terjadi retur. Kemudian tanggal 12 Mei solusi net membayar faktur awal dikurangi retur dan diskon. Maka jurnal atas transaksi tersebut pada tanggal 2 persediaan pada hutang usaha ya. Karena diskonnya diambil, maka mendapat diskon 2% sehingga nilainya adalah 4.900.000 dari 5 juta. Kemudian yang kedua tanggal 4 hutang usaha pajar pada persediaan ya. Ini adalah jurnal pengembalian atau jurnal retur. Kemudian yang tanggal 12 hutang usaha pada kas ya. Jadi hutang usaha pada kas adalah jurnal atas pembayaran faktur awal di tanggal 2 Mei yang dikurangi retur dan diskon. Nah, kemudian berikutnya adalah transaksi penjualan. Pendapatan dari penjualan persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan atau penjualan persediaan. Pada perusahaan dagang tentunya berbeda dengan perusahaan jasa. Di perusahaan jasa, pendapatan itu disebut dengan istilah pendapatan jasa. Sedangkan di perusahaan dagang biasanya disebut sebagai penjualan. Ya, jadi bukan pendapatan dagang ya, tapi penjualan. Nah, jika perusahaan melakukan penjualan tunai, maka transaksinya dicatat dalam jurnal, yaitu kas pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan. Ya, kita masih membahas sistem perpetual. Jadi dalam sistem perpetual, jurnal penjualan tunainya ada 2. Ya, dalam satu transaksi terjadi 2 jurnal, yaitu kas pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan.
Jurnal yang pertama ini untuk mencatat penerimaan penjualannya, sedangkan jurnal yang keduanya untuk mencatat beban pokok penjualannya. Nah, untuk penjualan kredit, jurnalnya piutang usaha pada penjualan, ya. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan. Diskon pelanggan sering disebut sebagai diskon penjualan atau sales discount sebagai insentif untuk menarik pelanggan. Jadi diterapkan atau diberikannya diskon pelanggan itu sebagai insentif atau untuk menarik perhatian pelanggan, ya. Nah, syarat kredit juga sama, ya, ketika transaksi dilakukan secara kredit, baik itu pembelian maupun penjualan, akan ada syarat kreditnya. Jurnal untuk diskon penjualan saat dicatat, ya, jadi ada 2 pencatatan atau 2 penjurnalan. Yang pertama saat dicatat. Solusinet menjual persediaan sebesar 18 juta kepada Sepeseruni dengan syarat kredit 2/10 N/30. Maka jurnalnya piutang usaha pada penjualan, ya, dengan nilai 17.640.000 diperoleh dari 18 juta dikurangi diskon yang diperoleh sebesar 2%. Nah, ketika dibayarkan diskonnya, maka jurnalnya adalah kas pada piutang usaha. Di sini ada contoh untuk retur dan potongan pelanggan. CP Saba memiliki penjualan 2 miliar dan beban pokok penjualan 1,4 miliar untuk tahun pertama operasi yang berakhir 31 Desember 16. CP Saba memberikan pengembalian dana akibat barang rusak atau dikembalikan oleh pelanggan. Pada akhir tahun, CP Saba memperkirakan terdapat pengembalian dana sebesar 2% dari penjualan serta beban pokok penjualan 25 juta akan dikembalikan. Nah, pada akhir Desember maka terjadi pencatatan jurnal penyesuaian, ya. Jurnalnya adalah penjualan pada hutang pengembalian dana pelanggan dan perkiraan barang retur pada beban pokok penjualan. Jurnal retur secara tunai. Nah, melanjutkan contoh tadi, pada tanggal 15 Januari, CP Bakau meretur barang senilai 3 juta secara tunai. Beban pokok penjualannya 2.100.000, maka CP Saba akan mencatat retur dan pengembalian dana sebagai berikut. Ini adalah jurnal pengembalian returnya, ya. Maka jurnalnya hutang pengembalian pada kas dan persediaan pada perkiraan barang retur. Kemudian, retur juga bisa dilakukan dengan cara mengkredit piutang, ya, yaitu jurnalnya utang pengembalian dana pada piutang usaha. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ongkos kirim, ya. FOB, ya, dikenal dengan istilah FOB atau free on board. Nah, FOB ini ada 2 jenis atau ada 2 macam. Yang pertama adalah FOB shipping point. Kepemilikan barang dapat beralih kepada pembeli saat penjual mengirim barang ke perusahaan ekspedisi. Syarat ini berarti bahwa pembeli menanggung ongkos kirim dari titik pengiriman ke titik tujuan akhir. Jadi kalau kita bicara FOB shipping point, ya, maka pembeli menanggung ongkos kirim, ya. FOB shipping point itu pembeli menanggung ongkos kirim. Nah, bisa dilihat di gambar sini, ya. Dari seller itu kemudian diserahkan kepada public carrier, ya, perusahaan ekspedisi. Kemudian buyer pays freight cost, pembeli yang membayar ongkos angkut, ya. Jadi dari penjual itu sudah tidak bertanggung jawab. Artinya di sini sejak barang itu dikirimkan sudah menjadi tanggung jawab pembeli.
Contoh, tanggal 10 Juni, Solusinet membeli barang dari CP Data sebesar 900.000 dengan syarat FOB shipping point. Solusinet membayar ongkos 50.000, ya. Jadi Solusinet membeli barang dan Solusinet yang membayar ongkosnya. Itu FOB shipping point. Maka jurnalnya persediaan pada hutang usaha dan persediaan pada kas. Nah, yang kedua ini persediaan kas pada kas ini adalah ongkos angkutnya. Nah, yang kedua, pre-on-board destination. Kepemilikan barang dapat beralih kepada pembeli ketika pembeli menerima barang. Syarat ini berarti bahwa penjual menanggung ongkos kirim sampai tujuan akhir. Ya, jadi pembelinya terima beres begitu ya. Contoh di sini Solusinet menjual kepada CP Kalila secara kredit senilai 700.000 dengan syarat FOB destination, beban pokok penjualannya 480.000. Kemudian Solusinet membayar ongkos ya, karena dia yang menjual, dia juga membayar ongkos sebesar 40.000 untuk penjualan. Maka jurnalnya piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan, ongkos kirim pada kas. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa perbedaan akun yang digunakan ketika menggunakan FOB shipping point dengan FOB destination, ya. Kita lihat ke sini kembali lagi, ketika menggunakan FOB shipping point, maka jurnalnya ada dua, ya, yaitu persediaan pada hutang usaha dan persediaan pada kas. Kemudian ketika menggunakan FOB destination, maka Solusinet akan mencatat 3 jurnal, piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan, dan ongkos kirim pada kas. Jika penjual membayar ongkos kirim terlebih dahulu, maka jurnalnya menjadi piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan, dan piutang usaha pada kas. Nah, ini bisa dilihat ringkasan transaksi persediaan pada akun T-nya ya. Di sini ada akun persediaan, ada akun estimasi persediaan yang dikembalikan, dan akun beban pokok penjualan. Berikutnya adalah pencatatan transaksi persediaan, perusahaan penjual, dan pembeli. Nah, dengan menggunakan sistem perpetual, di sini bisa dilihat transaksinya seperti apa, dengan menggunakan FOB apa. Kemudian di sini antara penjual dan pembeli, misalnya penjualnya CP Sentosa, pembelinya CP Pratama. Maka pencatatannya seperti apa di masing-masing perusahaan. Pertama, Sentosa menjual secara kredit kepada Pratama senilai 7.500 dengan syarat FOB shipping point N/45, beban pokok penjualan 4.500. Maka dicatat oleh CP Sentosa selaku penjual, yaitu piutang usaha pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan. Sedangkan di CP Pratama dicatat persediaan pada hutang usaha. Tanggal 2, Pratama membayar ongkos kirim atas pembelian dari Sentosa. Maka jurnalnya di CP Pratama adalah persediaan pada kas. Di CP Sentosa sendiri tidak dilakukan pencatatan. Kemudian tanggal 5 menjual barang secara kredit dengan syarat FOB destination. Tadi yang pertama FOB shipping point, yang kedua FOB destination, ya. Kita lihat di sini piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan. Di CP Pratama sendiri persediaan pada hutang usaha. Kemudian tanggal 7 membayar ongkos kirim, maka di CP Sentosa itu beban pengiriman pada kas, sedangkan di CP Pratama sebagai pembeli tidak ada ayat jurnal.
Berikutnya adalah pencatatan transaksi. Kita lanjutkan tanggal 15. CP Sentosa menerima pembayaran dari CP Pratama. Maka jurnalnya kas pada piutang usaha, sedangkan di Pratama hutang usaha pada kas. Ya, transaksi berikutnya menjual barang secara kredit senilai 12.000 dengan syarat FOB shipping point. Kemudian membayar ongkos kirim lebih dulu, ya. Maka di sini jurnalnya di CP Sentosa ada 3. Piutang usaha pada penjualan, piutang usaha pada kas, beban pokok penjualan pada persediaan. Sedangkan di CP Pratama sebagai pembeli hanya mencatat jurnal persediaan pada hutang usaha. Berikutnya adalah menerima pembayaran. Ya, maka jurnalnya kas pada piutang usaha, sedangkan di CP Pratama adalah hutang usaha pada kas. Nah, ini kita lihat ada bagan akun untuk perusahaan dagang. Ya. Di sini Ibu perlihatkan ada akun laporan posisi keuangan, ya, dengan akun laporan laba rugi, ya. Akun-akun lain yang tidak diberi tanda kuning artinya biasanya terjadi juga di perusahaan jasa. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang, di sini ada tambahan persediaan, penjualan, beban pokok penjualan, ongkos kirim, penjualan. Ya, jadi kalau di perusahaan jasa biasanya tidak ada yang Ibu beri tanda kuning ini. Ya, ini hanya untuk akun-akun yang terjadi di perusahaan dagang. Nah, kemudian untuk pajak dan diskon dagang, penjualan kredit dengan membebankan pajak, maka di sini piutang usaha pada penjualan dan hutang pajak, sedangkan pada saat penyetoran pajak, hutang pajak pada kas. Nah, berikutnya adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini dapat kita lihat laporan laba rugi itu di sini dimunculkan ada 2 bentuk. Yang pertama adalah multiple step income statement atau bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung, artinya di sini ada penjualan dikurangi beban pokok penjualan dulu menjadi laba bruto. Nanti di sini ada 2 tahapan, di sini disebut sebagai multiple step income statement itu ya. Jadi ada beban operasi ya, yaitu beban penjualan dan beban administrasi, ini breakdown-nya ya. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain ya, ini yang di luar kegiatan utama perusahaan sehingga dipisah ya. Kenapa? Karena yang menjadi kegiatan utama perusahaan itu yang dilihat untuk pengambilan keputusan. Ini adalah bentuk multiple step ya. Kemudian ini adalah bentuk single step ya. Kalau single step itu sama seperti perusahaan jasa ya. Jadi pendapatannya dikelompokkan tersendiri, bebannya dikelompokkan tersendiri. Maka ini menjadi single step income statement. Kemudian laporan ekuitas pemilik ya, sama seperti perusahaan jasa, ada modal ditambah laba dikurangi penarikan ya, dan diperoleh nilai modal akhir. Kemudian pada laporan posisi keuangan, di sini juga terlihat harus balance ya. Nah, yang membedakan dengan perusahaan jasa tentunya akun-akunnya mungkin di sini yang berbeda nanti ya. Nah, berikutnya ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau di perusahaan dagang mungkin bisa terjadi kehilangan persediaan. Maka harus dicari penyesuaiannya. Misalnya di sini catatan 31 Desember saldo akun perusahaannya 63.950, tapi ketika dicek fisik gitu ya hanya 62.150. Maka di sini diidentifikasi terjadi kehilangan persediaan sebesar 1.800. Maka jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, untuk jurnal penutupnya sama dengan perusahaan jasa ya. Sama itu seperti apa? Menutup akun-akun sementara.
yaitu menutup akun penjualan, menutup akun beban-beban, menutup akun laba atau rugi, dan right. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sistem persediaan perpetual, ya. Perpetual itu artinya selalu dicatat. Jadi transaksi sesering apapun langsung dicatat, langsung dicatat, langsung dicatat. Nah, untuk sistem persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, daftar persediaan yang tersedia disebut persediaan fisik, disiapkan pada akhir periode akuntansi. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia dan yang terjual. Jadi kalau perusahaan menggunakan sistem periodik, itu tidak ada pencatatan selama periode tersebut. Misalnya di bulan Januari, ya, tidak ada penjurnalan ketika terjadi transaksi pembelian atau penjualan produk. Nanti di akhir periode saja dihitung sisa berapa, ya. Nah, hal ini banyak sekali kekurangannya. Kenapa? Karena ketika persediaannya sangat banyak dan beragam, bagi perusahaan akan sangat merugikan, ya, ketika dilakukan persediaan fisik. Nah, ini berikutnya bagan akun dalam sistem persediaan periodik. Tadi laporan keuangan pada sistem persediaan perpetual, yang ini periodik. Di sini untuk yang kuning-kuning inilah yang menjadi pembeda dengan laporan keuangan yang tadi. Ya, di sini ada pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, ongkos kirim pembelian. Karena dalam sistem persediaan perpetual tidak menggunakan akun pembelian, yang digunakan adalah akun persediaan. Nah, dalam sistem persediaan periodik itu digunakan akun pembelian. Mencatat transaksi dagang dan sistem persediaan periodik. Dalam sistem persediaan periodik, pembelian persediaan tidak dicatat di akun persediaan, melainkan akun pembelian. Nah, ini juga perbedaan istilah antara perpetual dan periodik. Dengan demikian tidak terdapat catatan terinci mengenai jumlah persediaan yang tersedia pada saat tertentu. Di akhir periode perhitungan fisik persediaan dilakukan dan hasilnya digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan. Nah, di sini ketika perusahaan kehilangan beberapa produk akan membuat perhitungan beban pokok penjualan menjadi tidak tepat. Nah, akun dalam sistem periodik dan pengaruhnya terhadap harga pokok pembelian. Ya, di sini ini adalah menggunakan sistem periodik, ya. Akun pembelian, ya, ayat jurnal untuk meningkatkannya di debit, saldo normal debit, pengaruh terhadap harga pokok pembelian meningkatkan. Nah, sedangkan diskon pembelian sendiri menurunkan. Retur potongan pembelian akan menurunkan, kemudian ongkos kirim akan meningkatkan, ya. Ini harga pokok pembeliannya, ya. Jadi ini meningkatkan atau menurunkan harga pokok pembeliannya. Nah, di sini ada pencatatan transaksi sistem periodik, ya. Seperti transaksi tadi yang sudah kita ulas di sistem perpetual, ini disamakan, ya. Tapi nanti jurnalnya bisa diperhatikan. Sistem persediaan periodik itu menggunakan akun pembelian, ya, pembelian, bukan persediaan. Nah, kemudian terakhir di sini menghitung beban pokok penjualan pada sistem periodik, ya, persediaan. Di sini ada pembelian ditambah dengan retur dan diskon pembelian, maka akan menghasilkan pembelian neto. Dari pembelian neto, ongkos ditambah ongkos kirim, maka akan menghasilkan harga pokok pembelian. Kemudian, harga pokok pembelian itu akan menjadi barang tersedia untuk dijual, ya. Kemudian, persediaan akhirnya
dikurangkan, maka beban pokok penjualannya sebesar 525.305.000 ya. Ini untuk beban pokok penjualan pada sistem periodik. Nah, kalau di sistem perpetua tidak dilakukan perhitungan beban pokok penjualannya. Kenapa? Karena setiap saat sudah bisa diketahui beban pokok penjualan setiap produk yang terjual. Karena kan pada sistem perpetual itu ada transaksi catat, semuanya selalu dicatat, jadi informasinya selalu mutakhir. Nah, ini pada jurnal penutup, pada sistem periodik ya, persediaan, di sini ada penjualan, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian. Ya, ini yang pertama adalah menutup laba rugi ya, menutup pendapatan, kemudian yang kedua di sini menutup beban ya. Kemudian yang ketiga menutup modal ya, yang keempat menutup peraih. Baiklah, begitulah yang perlu Ibu sampaikan tentang akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.